saya tanya kabar, dijawabnya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Saya ulangi, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa, anak-anak? Dan Pak Guru. Bisa. Bisa, Pak Guru. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. 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 Sehat, luar Luar biasa, biasa. tetap semangat. Semangat. Allah Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, coba Muhlis pimpin baca doa. Baik, terima kasih Pak Guru. Teman-teman, Amin. sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Baik, terima kasih Muhlis. Siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Arifai, Pak. Kemana Rifai? Ke Sangatta, Pak. Ke Bukit Pelangi. Di Oh, gedung. oh iya. Sudah berapa hari? Apakah dengan saya aja tidak hadir atau sudah dari kemarin? Dari kemarin, Pak. Bilanya perjalanannya. Oh, iya iya. Ada lagi yang lain selain Rifai? Baru deh. Baharudin. Baru dia nggak turun Pak Guru. Oh ya, Baharudin ini sudah 1 bulan tidak masuk. Memang Iya ini Pak Guru. mau dipanggil oleh pas sekolah ini Baharudin. Pulang kampung katanya Pak Guru. Oh iya, jadi 2 aja yang tidak hadir ya. Iya Pak Guru. Nah, baik. Sebelumnya, perhatikan anak-anak semua, kita akan coba melatih konsentrasi, fokusnya. Kalau saya bilang pagi, maka tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang malam, tepuk setengah. Kenapa setengah? Karena malam, tidak boleh ribut. Oh iya Pak Paham Guru. anak? Siap. Oke, kita mulai. Pagi, siang, pagi, siang, siang, malam. Oke, sudah fokus. Baik. Fatih salah, Pak Guru. Masih sesama. Fatih. Oh iya, berarti dia kurang fokus ya. Kalau salah, perhatikan, berarti tidak fokus. Baik, kita akan mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang tahu tentang lingkungan dalam kehidupan kita itu ada lingkungan apa saja? Silakan, ada yang bisa jawab. Dalam kehidupan kita lingkungan apa saja yang kita ketahui? Lingkungan Ada keluarga Pak lingkungan, Ya, Guru. Pak Guru. ya, terus Lingkungan Lingkungan hidup. keluarga. Masyarakat, Lingkungan sekolah. Lingkungan bersih. Baik. Lingkungan Alhamdulillah aman. semua sudah pada tahu bahwa ada berbagai macam lingkungan di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, apakah lingkungan tempat tinggal kalian kondisinya bersih? Bersih, Pak Alhamdulillah Guru. bersih, Ah, Pak bersih Pak Guru. Guru. Bersih. Nah, Bersih, kalau Pak Guru. kalau ada yang lingkungannya kotor, maka tugas kita harus tetap merawat, menjaga kebersihan. Nah, adapun pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, nanti kita akan mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peduli lingkungan, memelihara kehidupan, yaitu surah Ar-Rum ayat 41, Ibrahim ayat 32, dan Zuhruf ayat 13. Kemudian selain itu pula kita akan mempelajari isi kandungannya, dan kita juga akan mempelajari tentang menganalisis berbagai tindakan dan akibat ketika tidak peduli lingkungan
Dan yang terakhir yang akan kita capai tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa mengaktualisasikan secara konkret tindakan nyata kita dalam melestarikan lingkungan. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran kita dan aktivitas kita hari ini. Kita lebih banyak nantinya ada materi yang saya paparkan. Setelah itu nanti kita akan menonton sebuah penayangan video dan nanti kita akan mengamati video dan berdiskusi. Nanti akan ada LKPD yang akan dikerjakan secara berdiskusi. Nah, itulah tujuan dan aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian semua, mari kita pelajari infografis dari garis besar materi kita pada pagi hari ini. Apakah sudah terlihat anak-anakku semua? Tidak, Pak Guru. Belum Pak Guru. Nah, sudah. Sudah Pak Guru. Baik. Sudah terlihat ya. Nah, sekarang di yang terlihat yang mana anak-anakku? Quran surah Ar-Rum, surah Ibrahim Ibrahim sama sama itu. surah Az-Zuhruf Pak Guru. Iya. Nah, kita bisa melihat di dalam surah Ar-Rum, di situ kita perhatikan bersama ya, kita amati infografis garis besar daripada materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama surah Ar-Rum, sebagian dampak kerusakan alam dirasakan oleh manusia agar manusia menyadari bahwa dia telah berbuat kesalahan dan agar manusia kembali ke jalan Allah dengan memperbaiki perilakunya terhadap alam. Nah, mungkin yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah soal Ar-Rum N41 ini. Bahwa di dalam infografis ini menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran Surah Ar-Rum N41 ini memberikan pembelajaran dan mengingatkan kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan terhadap alam. Apabila melakukan kerusakan terhadap alam, maka akan ada dampak akibat yang akan kita rasakan. Nah, oleh karena itulah Allah mau menegaskan kepada kita sebagai umat manusia, apabila kita berbuat kerusakan alam, maka Allah akan menguji kita dengan ujian. Kenapa Allah menguji kehidupan kita dengan ujian musibah? Itu adalah sebagai bentuk Allah menyadarkan kepada kita supaya kita mau memperbaiki perilaku kita, terutama di dalam menjaga alam sebagai bentuk kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, ini adalah salah satu daripada pentingnya kita mempelajari Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 ini sebagai dasar kita sebagai manusia, terutama kita yang sedang menuntut ilmu, kita harus menjadi siswa, menjadi pelajar yang peduli terhadap kelestarian alam, merawat daripada lingkungan kita. Nah, ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya, setelah kita mempelajari daripada infografis tadi dan penjelasan dari Bapak tadi, ada yang ingin ditanyakan kah dulu, anak-anak? Ada yang mau kita diskusikan dulu, silakan. Saya Pak Sebelum Guru. ya, silakan. Mulis. Baik, terima kasih Pak Guru. Jadi kaitannya tadi di surah Ar-Rum ayat 41 itu masalah lingkungan, masalah alam. Saya ini kadang bingung Pak Guru. Misalnya dengan ramainya orang menanam kelapa sawit itu, apakah itu termasuk merusak alam atau tidak? Karena di satu sisi ada dampaknya Pak Guru. Dampaknya itu adalah sumber mata air itu semakin berkurang. Kalau kemarau susah kita dapatkan air bersih. Kira-kira bagaimana itu Pak Guru?
Terima kasih. Masya Allah ini luar biasa. Ananda Muhlis bertanya dalam kehidupan nyatanya yang dialami oleh Ananda Muhlis ini bahwa di mana-mana alam kita sedang ditumbuhi daripada jutaan pohon sawit yang ini berdampak pada ekosistem alam kita terutama air. Nah, sebelum saya menjawab, mungkin ada siswa yang lain bisa memberikan solusi jawaban terhadap pertanyaan daripada Muhlis. Said bisa jawab atau Rifai atau Zamansa atau yang lain. Silakan. Kita akan explore ini pertanyaan daripada Muhlis. Apa pertanyaannya Pak Guru? Nah, Muhlis coba Dulu lah, dari ulang Pak Guru. Sawit. pertanyaan Muhlis tadi adalah tentang banyaknya tumbuh-tumbuhan sawit di sekitar kehidupan kita hari ini. Dan tentunya ini akan berdampak pada ekosistem alam kita atau lingkungan kita. Nah, yang dipertanyakan oleh saudara anak kita Muhlis ini, teman kita Muhlis ini, bahwa itu kan berdampak pada air. Karena sawit itu perlu air yang luar biasa banyaknya. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Silakan, Zamansa. Ya Pak Guru, menurut saya yang pertama ini, mohon maaf Pak Guru kalau bahasanya ini agak terkait dengan kebijakan publik ya. Artinya kalau hari ini banyak izin sawit diberikan kepada pengusaha atau kelompok tani, koperasi, yang juga dipertimbangkan persentase daripada tumbuhan hijau yang lainnya karena ya memang tadi seperti itu. Yang kedua, ya ada pencegahan dan ada sosialisasi kepada warga supaya lebih mengedepankan perkebunan yang menjaga ekosistem ya kehijauan seperti itu karena kalau sawit semua ditanam nanti misalnya mau nanam padi, sayur dan buah yang lainnya itu bahkan kita mengambil dari luar kampung kita sehingga kita juga secara kualitas ya kurang bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi artinya pemerintah itu ya rundingan lah sama bapak mama di rumah dulu misalnya atau pengurus koperasi dan seterusnya supaya mengembangkan pertanian itu yang mengedepankan ekosistem blue green ya. Makasih Pak Guru. Assalamualaikum. Iya, terima kasih, Zamansa. Bagaimana, Muhlis? Jelas ya? Jelas Pak Guru. Jelas, baik. Karena sudah jelas, kita lanjut. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan menyaksikan, akan melihat ada sebuah rubrik, di mana rubrik ini kita akan mencoba merenungi, kita akan mencoba bertafakur dari rubrik ini. Nanti dari rubrik ini akan ada beberapa permasalahan yang akan Bapak sampaikan. Nanti kita akan selesaikan secara diskusi kelompok. Namun sebelumnya, sebelum saya bagi kelompoknya, kita perhatikan dulu bersama-sama rubriknya berikut ini. Sudah terlihat? Sudah Pak Guru. Ya, silakan kita sejenak melihat rubrik ini tentang gerakan Bye Bye Plastic Bags Bali. Sudah, Nana? Sudah Pak Guru. Oke. Sudah nampak Pak Intinya Guru. dari rubrik ini anak-anak, dari rubrik ini bahwa ada satu kegiatan yang dilakukan oleh sepasang remaja dari Bali. Mereka ini adik kakak, di mana mereka mengkampanyekan gerakan Bye Bye Plastic Bags Bali. Nah, jadi dari kegiatan ini
6 tahun setelah mereka kampanyekan, mereka memperjuangkan visi mereka, mulai dari tahun 2019. Nah, Gubernur Bali kemudian menyatakan bahwa Bali telah menjadi pulau yang melarang pemakaian plastik sekali pakai. Nah, tentu kisah daripada eh, di dalam materi ini tentu banyak sekali memberikan inspiratif kepada kita. Nah, selanjutnya sebelum saya membagikan tugas kelompok, eh, saya juga akan menayangkan sedikit video, sebuah video, di mana video ini juga nanti akan kita diskusikan bersama-sama, nanti akan kita selesaikan bersama-sama secara berkelompok. Silakan disaksikan videonya. Nah, sekarang kita sudah menyaksikan sebuah video dari kartun, kemudian kita juga sudah melihat rubrik bertafakur. Selanjutnya saya akan bagi kelompok dulu. Untuk kelompok yang pertama, nanti ketuanya adalah Hasnidar, anggotanya Andi Muhlis, Maimunah. Kemudian kelompok 2, Jamansah sebagai ketuanya, anggotanya Dewi Rosaria, Mahlini. Kemudian kelompok 3, ketuanya Jam-Jam, anggotanya Sumiati, Abdul Munir, kemudian Rifai. Dan kelompok 4 yang terakhir, ketuanya adalah Samsurija dan anggotanya adalah Muhammad Said. Nah, Ya, Pak masing-masing Guru. kelompok saya akan berikan waktu untuk menyelesaikan diskusi kelompoknya. Nanti panduan diskusinya akan saya bagikan LKVD-nya. Nah, silakan nanti melalui LKVD ini kalian untuk mengerjakan daripada tugas diskusi kelompoknya. Sebentar, saya bukakan LKVD-nya. Nah, di sini ada LKVD yang harus didiskusikan secara berkelompok. Silakan saya kasih waktu dalam waktu 20 menit untuk berdiskusi dan menuliskannya di buku tulis. Cukup satu orang saja menuliskan. Diskusinya adalah bagaimana ketiga ayat yang dibaca berkaitan dengan konteks pelestarian alam. Kemudian bagaimana pendapat kalian dan inspirasi apa yang kalian dapatkan dari gerakan Bye Bye Plastik. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapat kalian tentang perbuatan yang dilakukan dalam video animasi kartun tadi. Kemudian bagaimana mencegahnya. Dan yang terakhir, apa kesimpulan yang dapat diambil hubungan antara ajaran agama Islam dengan pelestarian alam. Silahkan didiskusikan, saya beri waktu 20 menit. Susahnya Pak Guru soalnya. Kan dikerjakan secara berkelompok. Tentu. Oh, iya. Guru, tadi saya ke WC kelompok berapa? Nah, ditanya ke temannya yang tadi mendengarkan ya. Asnida Ada kelompok yang Materinya Pak 1. Guru, di Ya, materinya. gimana?
Mencari jawabannya di mana? Nah, untuk mencari jawabannya, lakukan secara berdiskusi. Tentu pemikiran-pemikiran dari antar kalian pasti akan dapat menemukan solusinya. Pak Guru, saya Ya, nggak tahu kelompoknya. kelompoknya, ayo. Yang merasa ketua tadi, mana ketua? Bu Hasmidar kelompok satu, Tidak Hasmidar ketahuan. kelompok Ah, satu, Pak kelompok Guru. satu. Kata kelompok dia Pak Guru. Oke Pak Ya, Guru, terima kasih Pak Guru tadi ke WC, kebelet. oh iya. Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Oke, cukup ya. Sudah Pak Guru, saya di kelompok. Nah, baik. Dari empat kelompok, saya persilakan kelompok mana yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Satu, dua, tiga, empat. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Ini dari nomor 1234 Pak Guru. Ya, Yang dipresentasikan semuanya Pak Guru. iya, masing-masing kelompok harus mempresentasikan keempat-empatnya ini. Bukan berarti Oh satu iya. kelompok, satu satu saja yang diselesaikan, bukan. Artinya semua kelompok menyelesaikan semua diskusi ini. Baik. Ini Ya, kelompok silakan. 4 akan mempresentasikan kepada teman-teman tentang satu bagaimana ketiga ayat dan hadis yang telah eh, sampaikan Bapak Guru tadi dalam konteks apa ini Pak Guru? Bentar Pak Guru. Tarian alam. Pelaksanaan alam. Nah, maksudnya teman-teman yang dari nomor 1 ini berkaitannya tentang kekuasaan Allah, bagaimana memang kita ini diciptakan oleh Allah untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar kita. Yang kedua, dari kelompok kami, kelompok 4, siswa dapat inspirasinya sangat inspiratif karena dari yang ada di Bali ini, kami bergerak untuk mungkin bisa membuang sampah pada temannya. Dan yang ketiga, teman-teman, eh, untuk pencegahan ini di video tersebut itu em, kita eh, kami harus diskusi dari kelompok kami, eh, yang pertama menjaga semuanya dari enggak tidak hanya lingkungan tapi juga ada yang ada di lingkungan tersebut. Jadi dijagain, maksudnya nggak seenaknya untuk mengambil hal-hal yang memang bisa menguntungkan kita sendiri. Yang terakhir, teman-teman dari kelompok 4 menyampaikan bahwa memang kurang lebihnya seperti dari yang poin 1, kita diciptakan itu hanya untuk menyembah Allah, dan kita diciptakan itu juga menjadi pemimpin, pemimpin untuk kita sendiri dengan alam, pemimpin kita sendiri dengan yang lain. Dan dalam hal ini dari kelompok kami menyampaikan bahwa kesimpulannya kita bisa memimpin diri kita sendiri terutama untuk menjaga kelestarian alam sekitar ini yang sudah diberikan kepada Allah untuk kita dan makhluknya. Demikian dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Kelompok luar 1 Pak biasa. Guru. Beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Luar biasa kelompok 4 ini. Kelompok Nah, 1 Pak Guru. untuk sebelum saya persilakan kelompok yang lain, barangkali dari kelompok yang lain
ada memiliki pandangan yang berbeda dari yang disampaikan oleh kelompok 4? Ada yang ingin ditanggapi? Kira-kira yang disampaikan kelompok 4 tadi sudah sepakat, setuju, atau ada yang kurang setuju, atau ada yang perlu ditambahkan lagi penjelasannya? Setuju Pak Guru, kami akan menambahkan melalui hasil diskusi kami. Ya, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi yang telah didiskusikan. Berkaitan dengan berkaitan dengan ayat yang menjelaskan tentang pelestarian lingkungan, eh, menjelaskan bahwa menjaga melestarikan alam itu adalah kewajiban bagi kita selaku manusia. Menjaga kelestarian ciptaan Allah itu termasuk dalam kategori ibadah yang dicintai dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan merawat dan menjaga lingkungan, kita membangun masa depan yang berkelanjutan, sehat dan harmonis bagi manusia dan seluruh makhluk hidup. Dengan kami kebetulan kemarin Pak Guru, minggu kemarin ada proyek yaitu EP5 tentang gaya hidup berkelanjutan dan sebagai profil rahmatan lil alamin. Ya, karena kita mengingat bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah menegaskan kepada kita semua bahwa umat untuk senantiasa menjaga lingkungan untuk keselamatan dan rahmat di bumi ini. Sekian dari kami, Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada umumnya jawabannya serupa ya, mirip ya. Artinya seperti itulah kondisi daripada apa yang harus kita lakukan. Nah, hanya saja mungkin belum spesifiknya ini, mungkin ada 2 kelompok lagi. Spesifiknya saya minta coba disebutkan perbuatan apa aja yang dilakukan di dalam kartun itu yang kira-kira menurut analisis kalian itu sebenarnya perbuatan yang memang merusak kelestarian alam atau lingkungan di video kartun itu. Perbuatan apa aja yang bisa diidentifikasi di sana? 2 kelompok yang belum saya Saya Pak Guru. berikan. Ya, silakan. Ya, yang Ya, pertama tadi di film kartun tadi dia menggunakan kulit ular dijadikan sepatu. Kemudian yang kedua tadi eh, bulu apa itu domba kah apa itu ya? Ayam. Domba. ya, domba. Bulu domba Pak Guru dijadikan jaket. Nah, itu kan Ya, salah satu hal yang bisa merusak ekosistem kalau digunakan secara terus-menerus, maka binatang itu akan punah, Pak Guru. ya, Itu Pak Guru. ya. Baik, terima kasih dari Dewi. 1 kelompok lagi perwakilannya, yang 1 kelompok kira-kira kalau saya berikan pandangan seperti ini. Bagaimana kalau dombanya itu diternak, kemudian setelah dewasa nanti diambil lagi bulunya untuk dijadikan bahan kain wol untuk jaket dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira dengan kondisi seperti itu? Apakah boleh-boleh saja atau bagaimana pendapatnya? Silakan, yang kelompok belum maju. Silakan, kelompok siapa tadi yang belum maju? Guru, Said tidur. Said. Yang tidur, silakan. Said, bagaimana menurut pendapat Said? Oh, itu lebih bagus dan bermanfaat lagi kalau bisa diternak, Pak Guru. Apanya Dan yang diternak tidak Said? Apa dicerna Jangan-jangan Said? diternak bebek ini, gara bangun tidur ini. Apanya yang ini diternak? dombanya, Bu, Pak. Oh iya, iya, berarti fokus ya. Oke. Maaf Pak Guru menyimak tapi tidur tapi menyimak. Maaf Pak ya, Pak Guru. Lagi main game, Bu. Iya, iya, baik. Sudah, tenang, tenang. Jadi, Padahal Aslinya di sering rumahnya buang Kak Said itu sampah Pak Guru. sembarangan. ya, Di rumahnya ini itu banyak dombanya, banyak sapinya juga. oh iya, iya. Alhamdulillah, itulah rezeki Allah yang diberikannya kepada Said. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian,
Ahli kita, nih, ketawa terus Pak Guru, dicolek-colek kita. oh gitu. Pak, tidak buang sampah sembarangan, Pak. Itu salah satu perbuatan tidak peduli lingkungan itu. Makanya di awal sebelum saya mulai pelajaran pagi hari ini, saya minta yang ada sampah sampai dipungut dulu, dibuang dulu, dibersihkan. Ini adalah bagian daripada salah satu materi kita nih. Kita harus mampu mengaplikasikan, mengaktualisasikan dalam kehidupan kita. Nah, Baik, jadi orang Guru, tuanya. waktunya mau habis Pak Guru, sisa 3 menit. ya, terima kasih sudah diingatkan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusinya, sudah mempresentasikan diskusinya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah melalui ayat-ayat Allah tadi seperti Quran Surah Ar-Rum ayat 41 itu mengajarkan kepada kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia untuk pandai bersyukur dengan cara apa? Melestarikan alam, menjaga lingkungan, merawat lingkungan. Jangan sampai lingkungan yang tidak kita jaga akibat perbuatan-perbuatan kita merusak alam dapat merusak kehidupan kita, merusak ekosistem kita. Kalau rusak kehidupan ini, lalu bagaimana kita akan hidup di dunia ini? Nah, itulah kenapa penting kita mempelajari daripada melestarikan alam untuk merawat, menjaga kehidupan kita. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan kalian tentang materi ini? Apakah kalian Alhamdulillah, menyenangkan. menyenangkan? Apakah bermanfaat? Iya, Apakah bermanfaat, materi ini Kak. bermanfaat? Bermanfaat, Pak Guru. Baik, terima kasih atas feedbacknya. Selanjutnya nanti saya akan membagikan soal-soal untuk dikerjakan di rumah terkait apa yang sudah kita pelajari selama ini. Nanti akan saya bagikan soalnya. Nah, untuk itu sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Minggu depan materi kita adalah masih tentang melestarikan alam menjaga lingkungan, tetapi kita sudah pada proses produk nyata yang akan kita buat dalam menjaga melestarikan alam atau lingkungan. Nah, mungkin itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk menambah barokah daripada pertemuan kita, mungkin saya minta ketua kelas untuk memandu doa pada pagi hari ini. Persilakan, ketua kelas. Baik teman-teman, setelah kita mengikuti pelajaran pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa dengan membaca doa kifaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Dengan berdoa tadi, maka pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Mudah-mudahan sehat semua. Mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.